Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asrina Syamanda dengan NPM 21203011124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua yang ibu banggakan dan juga ibu sayangi. Gimana kabar kalian semua hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya. Sebelumnya ketua kelas di sini siapa ya? Untuk ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, karena kalian masuk semua, jadi ibu tidak perlu mengabsen kalian satu persatu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu cuma mau ngingetin untuk kalian tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi sekarang musim hujan. Jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi dan tidur atau istirahat yang cukup. Oke. Sebelumnya ada yang tahu pada minggu ini kita akan membahas materi apa? Ya, betul banget. Pada minggu ini kita akan membahas materi teks anekdot. Kalian asing gak sih sama yang namanya teks anekdot? Udah pernah dengar belum sih sebelumnya? Oke, langsung aja ya kita mulai pembelajaran pada hari ini. Teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Ya, jadi teks anekdot itu merupakan suatu teks yang memaparkan cerita singkat yang menarik, lucu, dan juga mengesankan. Kenapa? Karena teks anekdot ini isinya berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena atau kejadian. Nah, apa sih tujuan teks anekdot itu? Tujuan adanya teks anekdot yaitu bisa sebagai sarana untuk membangkitkan tawa pembaca, menghibur pembaca, maupun untuk mengkritik. Jadi di dalam teks anekdot itu memiliki 5 struktur utama. Yang pertama ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan juga koda. Yang pertama adalah abstrak, yaitu berada di awal paragraf. Fungsinya itu untuk memberi gambaran tentang isi teks. Jadi apa sih isinya itu udah digambarkan di awal. Biasanya pada bagian abstrak itu menunjukkan hal yang unik. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi ini bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana sih peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang ketiga yaitu ada krisis. Apa itu krisis? Pada bagian ini terjadi suatu permasalahan yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Kemudian ada reaksi. Pada bagian reaksi ini biasanya untuk menyelesaikan masalah yang tadi timbul di bagian krisis. Dan yang terakhir ada koda. Apa itu koda? Bagian ini merupakan bagian dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Tuh. Ciri-ciri teks anekdot itu apa sih? Ciri-cirinya yang pertama yaitu kisah-kisah yang memiliki kesan humor atau lelucon. Pokoknya kalau ada yang terkesan humor-humor gitu, bisa dipastikan bahwa itu merupakan sebuah teks anekdot. Kemudian yang kedua ada membuat membaca terhibur dengan kelucuan di dalam teks. Yang ketiga, isinya bersifat menyindir. Nah, ini nih, em, biasanya teks ini tuh sengaja dibuat untuk menyindir lembaga-lembaga penting atau lembaga-lembaga organisasi. Namun, maksudnya itu menyindirnya itu dengan cara yang halus atau mengkritik dengan halus
dengan tidak menyinggung pembaca, pendengar, atau yang bersangkutan. Kemudian yang keempat yaitu memiliki tujuan tertentu. Apa sih tujuannya? Tujuannya misalnya media penyampaian pandangan dan juga aspirasi diselipkan dengan humor ke hadapan publik. Yang kelima itu kisahnya disajikan hampir serupa dengan dongeng. Supaya apa? Supaya tidak terlalu nyata gitu ya. Maksudnya kita itu mengkritiknya secara halus. Jadi bisa jadi disajikan dengan serupa dongeng. Dan yang terakhir yaitu menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan teks anekdot berbeda dari teks-teks yang lainnya. Biasanya, teks anekdot menggunakan kata keterangan waktu lampau, kata penghubung, serta menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu dan juga menggunakan jenis pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Ada yang tahu? Ya, maksudnya pertanyaan yang sudah jelas ada jawabannya. Kemudian ini ada contoh dari teks anekdot. Ibu bacakan ya. Perhatikan baik-baik. Ada dua orang sahabat lintas negara bernama Salsa dan Sandra. Mereka berdua sedang asyik memperbincangkan mengenai kelucuan sebuah negara. Salsa, Swiss itu negara yang lucu. Sandra, mengapa? Salsa, sebab negara Swiss mempunyai Kementerian Angkatan Laut, padahal mereka tidak memiliki wilayah laut. Mendengar ucapan Salsa, Sandra pun tertawa terbahak-bahak. Namun Sandra segera berhenti tertawa. Kata Sandra, tapi Sal, negaramu sepertinya lebih lucu. Salsa, loh, mengapa? Sandra, sebab negaramu punya kementerian urusan uang, padahal kalian tidak punya uang. Kemudian Salsa menutup mukanya karena malu. Baik, bisa dipahami ya materi teks anekdot tadi. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Oke, karena kalian semua sudah paham, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Apa itu? Yaitu silakan untuk membuat teks anekdot. Kemudian tugasnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan Ibu akan menunjuk 3 orang untuk membacakan hasil kerjanya. Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi. Yaitu teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan juga mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot itu biasanya bertopik tentang layanan publik, tentang politik, tentang lingkungan, dan juga tentang sosial. Baik anak-anak, karena waktu pada pembelajaran pagi hari ini hampir selesai dan materi yang Ibu sampaikan juga sudah berjalan dengan baik ya. Dan kalian juga sudah mengerti, maka Ibu sekali lagi mengingatkan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Jangan lupa untuk selalu mengulang materi yang sudah diajarkan Bapak atau Ibu guru ya. Kenapa? Karena Ibu ingin melihat kalian itu tercapai segala cita-citanya. Ibu ingin melihat anak-anak Ibu itu sukses di dunia maupun di akhirat. Maka jangan lupa untuk belajar, dikuatkan lagi usahanya, dikencangkan lagi doanya, dan yang terpenting tetap patuh dan nurut sama kedua orang tua. Baik. Cukup sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.